Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali pada latihan fisika pada pertemuan ke-12, chapter 12. Kita masih melanjutkan pembahasan soal-soal pada teori relativitas. Semoga kita selalu diberikan nikmat kesehatan dan juga keluarga kita sehingga kita dapat melakukan kegiatan sehari-hari seperti biasanya. Semoga paparan video ini dapat membantu dan mempermudah belajar pada materi teori relativitas. Kita bahas bersama-sama pada soal nomor 1. Sekarang kita mengambil ada momentum linier, ya. Ada momentum linier. Kalau tadi sebelumnya pada pertemuan sebelumnya ada massa relativitas, sekarang ditambah momentum linier. Jika suatu partikel yang massa diamnya m bergerak dengan kecepatan 3/5 c, c adalah kecepatan cahaya, hitunglah a massa bergeraknya, b momentum liniernya. Kita bahas satu persatu permasalahannya. V-nya sama dengan 3/5 c. M-nya M0 sama dengan M. Ya, maka yang A berapakah massa bergeraknya? M0-nya sama dengan M, maka M bergeraknya berapa? Yang B momentumnya berapa? Ya, maka dengan demikian untuk yang A, ya, ini persamaan relativitasnya M0 dibagi akar 1 dikurangi V kuadrat dibagi dengan C kuadrat. Dimasukkan, ya, 3/5. Berarti C kuadrat dengan C kuadrat dibagi 1, maka 3/5 dikuadratkan. Sehingga M0-nya, M-nya sama dengan M0, ya, itu menjadi 4/5. Dari mana? Ini 9/25. 25 kurangi 9, 16. Ya. 16/25, 4/5. Maka menjadi M-nya itu sama dengan 5M/4. Jadi massanya berbanding 5/4 dari sebelumnya. Ini adalah jawaban A. Pada jawaban B, ya, P sama dengan MV. Maka dengan demikian 5M dibagi 4 dikalikan dengan V. Maka dengan demikian menjadi 5MV dibagi dengan 4. Ini yang kita inginkan pada jawaban untuk B. Kalau mau dilanjutkan juga boleh, yaitu 3/5C. Ya. 3/5C. Maka dengan demikian ini dimasukkan 3/5C. Ya. Maka ketemunya menjadi 3/4MC. Sama saja kalau dilanjutkan. Kita ambil pada soal nomor 2. Sebuah elektron bergerak dengan kecepatan 3/5C. Sama dengan tadi, ya. Tentukan momentum relativistiknya. Ya. M0-nya 9 kali 10 pangkat negatif 31 kg. C-nya 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Berarti kita disuruh menghitung dengan angka ini. Mungkin demikian, ya. Kita bahas bersama-sama. M0-nya sudah ada tadi seluruhnya, ya. Pada soal berapakah momentumnya apabila V sama dengan 3/5C. Kita lihat. Ini adalah persamaan momentum pada massa bergerak, ya. M0V, ya, dibagi tetapan transformasinya. Kemudian dimasukkan 3/5. Langsung saja, ya. C kuadrat dibagi C kuadrat 1, maka ini 9/25, maka hasilnya adalah 16/25 atau akar dari
4/5 kan itu ya. Maka M0V dibagi 4/5 menjadi 5M0V dibagi dengan 4. Kita lihat 3/5C. Maka dengan demikian dikalikan 3C/5 ya. Maka hasilnya adalah 3M0 ya. 3M0C dibagi dengan 4. Ini 5 bagi 5 1, masih ada 3/4. Baru dimasukkan angkanya ya. 3 kali 9 kali 10 pangkat negatif 31 dikalikan 3 kali 10 pangkat 8. 3 kali 9 kali 10 pangkat negatif 31, 3 kali 10 pangkat 8. Ini 31 negatif, ini menjadi, ini adalah positif berarti negatif 23 kan itu ya. 9 kali 3 kali 3 81 dibagi 4 kan itu. 81 dibagi 4 kali 10 pangkat negatif 23, 20,25 kali 10 pangkat negatif 23 kilogram meter per sekon atau newton sekon ya boleh ya. Itulah yang diinginkan, harus dihitung. Nah, harus dihitung. Karena di sini yang diketahui dalam soal sudah lengkap ya. Itu soal nomor 2. Kita lihat pada soal nomor 3. Hitunglah momentum sebuah elektron yang kelajuannya setengah C akar 3. Ini yang diketahui sama seperti pada soal nomor 2, tetapi kecepatannya berbeda. Maka dengan demikian, berapakah P-nya pada waktu V sama dengan setengah C akar 3. Caranya masih sama, maka ini setengah akar 3 dikuadratkan, maka 3/4. Ya. Ini 4/4. Ya. 3/4, ini 4/4, masih ada 1/4. Ya. Maka 1/4 di akar adalah setengah. Maka M0V ya dibagi dengan setengah atau 2M0V dibagi 1 ya. Maka dengan demikian ini diambil kecepatannya ya, dimasukkan setengah C ya akar 3. Maka dengan demikian masih ada M0C akar 3. Setengah dibagi setengah, 2 dikalikan setengah adalah 1. Sehingga dimasukkan ya. 9 kali 3 27 ya. Ini pangkatnya negatif 23. Maka boleh dituliskan 27 akar 3 kali 10 pangkat negatif 23 kilogram meter per sekon. Boleh dituliskan ya. Akar 3-nya adalah sekitar 1,7. Maka ketemunya 45,9 kali 10 pangkat negatif 23 kilogram meter per sekon. Inilah yang kita inginkan. Berbeda kecepatannya, maka berbeda juga hasil momentum relativistiknya. Inilah yang pada soal nomor 3. Kita lihat pada soal nomor 4. Sebuah partikel bergerak dengan kecepatan 0,6 C. Hitunglah yang A, massa bergerak terhadap massa diamnya. Yang B, momentum massa bergeraknya. Kita bahas satu persatu ya. Ini yang A berarti sama saja untuk menentukan perbandingannya ya. Maka V-nya sama dengan 0,6 C. M berapa M0? Berapa momentumnya yang B? Kita ambil yang A ya. Maka dengan demikian ya, kita lihat ya. Kita sambil memahami kalimat ini. Kalau V-nya sama dengan 0,6 C, gamanya 0,8. Kalau di sini 0,8 C, gamanya 0,6. Maka dengan demikian ya, M sama dengan M0 dibagi dengan gamma, maka M0 dibagi 0,8 sehingga 10/8 M0 ya. Ini adalah bentuk yang kita inginkan pada soal nomor A, sehingga 1,25 M0 naik ya.
naik menjadi 1,25 M0. Itu adalah yang A. Yang B, berapakah momentumnya? Nah, P sama dengan MV. Di sini sudah ada. Nah, maka dengan demikian, ya, 1,25 M0 dikalikan dengan V. Maka dengan demikian 1,25 M0 V. Kita lanjutkan. Ini adalah P0 namanya. Ya. Maka boleh dituliskan dengan cara P sama dengan 1,25 dari momentum diamnya. Itulah yang kita inginkan pada soal nomor 4. Ini boleh dilanjutkan dengan cara yang lain juga boleh. Tapi kita inginkan dari 1,25 P0. Ya. Itu yang kita inginkan pada soal nomor 4. Ya. Kita lihat pada soal nomor 5. Kita disuruh menghitung lagi keseluruhannya. Ya. Dengan angka. Ya. Berapa momentum neutron yang bergerak dengan kecepatan 0,6 C. Inilah yang diketahui. Ya. Neutron adalah bagian muatan positif, ya, pada inti atom. Ya. Maka dengan demikian, inilah yang diketahui dalam soal. Berapakah P-nya pada waktu 0,6 C. Kita ingat di sini kembali, ya, bahwa 0,6 C tetapannya 0,8. Maka ini adalah momentum relativitasnya, persamaannya. Maka dengan demikian P sama dengan M0V dibagi dengan gamma, maka M0V dibagi 0,8. Maka hasilnya 10/8 M0, V-nya diganti 0,6 C. 0,6 C 6/10 C. 10 dibagi 10, maka tinggal 6/8 M0 C. Atau boleh dikalikan menjadi, ya, 6/8 dikalikan 1,675 kali 10 pangkat negatif 27 dikalikan 3 kali 10 pangkat 8. Ini hasil pangkatnya adalah 19, negatif 19. Sehingga kalau kita kalikan kemudian dibagi 8 pada koefisien bagian depan, ketemunya adalah 3,769 kali 10 pangkat negatif 19 kilogram meter per sekon. Silahkan 6 kali 1,675 kali 3 dibagi 8. Pangkatnya sudah ketemu 19, ya. Itulah keseluruhan, ya, yang harus kita pahami bersama-sama bagaimana caranya merubah persamaannya sehingga kita bisa menyelesaikan persoalan yang kita inginkan, ya. Selalu semangat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.